Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di mana saudara berada. Sekolah Minggu kelas dewasa Gereja Baptis Indonesia Cimahi masih dilakukan secara online. Hari ini kita akan belajar dari pelajaran 11 Triwulan 3 tahun 2022. Tema pelajaran 11 adalah pengorbanan dalam kepemimpinan. Ayat Alkitab akan diambil dari Nehemia 5 ayat 14-19. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita bersatu dalam doa minta pimpinan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau sungguh Allah yang baik Tuhan dari dulu hingga sekarang. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami, Tuhan, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang kami baca dan pelajari, dan itu boleh menjadi kekayaan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati waktu ini, Tuhan, dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Kalau kita lihat, latar belakang dari skrip ini adalah gambar dari tembok ratapan di Yahudi pada zaman sekarang. Sekarang sisa tembok atau puing-puing dari Yerusalem yang masih orisinil, yaitu di tembok barat atau disebut tembok ratapan ini. Ini masih dipakai oleh bangsa Yahudi untuk menyampaikan doa-doa mereka. Karena mereka masih mempercayai bahwa inilah sisa-sisa asli dari bangunan Bait Allah yang dulu pernah dibangun oleh raja-raja mereka. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tembok ratapan atau tembok daripada Yerusalem ya, pada zaman Nehemia. Ya. Tapi sebelumnya, mari kita awali pelajaran ini dengan membaca ayat hafalan kita yang diambil dari Markus 10 ayat 43b sampai 44. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Markus 10 ayat 43b sampai 44. Pelajaran 11 ini tentang pengorbanan dalam kepemimpinan yang nanti akan ditokoi oleh Nehemia. Ya, kita akan belajar sifat kepemimpinan dan karakter kepemimpinan dari Nehemia pada waktu dia ke Yerusalem, pulang ke Yerusalem. Ya. Mungkin ini sedikit ilustrasi kondisi pada waktu tembok itu yang sudah runtuh itu yang akan dibangun kembali oleh Nehemia. Nehemia adalah tokoh Alkitab yang berperan penting dalam pembangunan kembali Yerusalem dan Bait Allah setelah pembuangan ke Babel. Nehemia adalah juru minuman Raja Artasasta yang bertugas untuk menyediakan anggur bagi raja. Kedudukan ini cukup tinggi karena ia memiliki akses langsung kepada raja. Nehemia memilih untuk membangun sebagai petinggi, ia mendapatkan fasilitas yang baik dari kerajaan. Alih-alih menikmati kedudukannya yang nyaman di istana raja, Nehemia memilih untuk membangun kembali Yerusalem.
Nehemia pasal 5 ini menceritakan tentang ketidakadilan ekonomi di antara orang Yahudi. Golongan bangsawan dan pejabat yang kaya menindas yang miskin. Nehemia marah atas ketidakadilan itu dan memaksa para penindas itu untuk bertobat. Dalam situasi itulah Nehemia memimpin, dan kita akan belajar sikap rela berkorban yang ada dalam diri Nehemia sebagai seorang pemimpin. Mari kita baca ayat Alkitab dari Nehemia 5 ayat 14 sampai 19. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya. Aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang, dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang, selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini, kita bisa melihat bagaimana sikap dan karakter Nehemia. Bagaimana dia sangat prihatin dengan kondisi bangsanya, bangsa Yehuda di Yerusalem yang sudah menjadi puing-puing, dan mereka baru kembali dari pembuangannya di Babel dan Persia setelah 150 tahun ditawan. Orang-orang yang baru pulang ke tanah leluhurnya ini mendapati kotanya sudah hancur, sehingga mereka sangat sulit sekali untuk memulai kehidupan yang layak. Ya, mereka sangat menderita, dan itulah yang membuat Nehemia prihatin dengan kondisi bangsanya. Dia ingin kembali ke Yerusalem untuk membantu membangun tembok Yerusalem, supaya kehidupan di sana bisa lebih baik. Di situ kita melihat karakter daripada Nehemia sebagai pemimpin pada waktu itu. Dia sebagai bupati, Nehemia berhak atas sejumlah barang, harta, dan fasilitas. Namun selama 12 tahun jabatannya, Nehemia tidak mengambil bagiannya. Jadi dia menjadi bupati yang sukarela, tidak dibayar. Bahkan sebaliknya, dia mengeluarkan hartanya untuk membantu membangun tembok Yerusalem. Alasan Nehemia tidak mau menindas rakyat dan memperkaya diri karena ia takut akan Allah. Jadi takut kepada Allah membuat Nehemia melakukan itu semua. Melakukan hal yang baik untuk bangsanya. Bangsa pilihan Allah. Yang kedua, Nehemia pemimpin yang rela berkorban.
Nehemia melakukan yang terbaik bagi proyek itu, walaupun dia tidak memperoleh ladang. Nehemia juga mengeluarkan dari dompetnya sendiri biaya untuk menanggung makan 150 orang lebih. Kerelaan Nehemia untuk berkorban terlihat dari sikapnya yang murah hati dan mau berbagi miliknya untuk memberkati orang lain. Itulah sifat yang kedua dari Nehemia, pemimpin yang rela berkorban. Yang ketiga, Nehemia pemimpin yang menyejahterakan rakyatnya. Nehemia tidak bekerja untuk mendapat pujian manusia, tidak untuk mendapat perkenan Allah atas hidupnya. Nehemia tidak mengharap balasan dari manusia, tapi dari Allah. Pemimpin yang rela berkorban adalah pemimpin yang mengusahakan kesejahteraan rakyatnya tanpa mengharap balasan dari rakyatnya, tetapi dari Allah yang telah memberi begitu banyak berkat baginya. Nehemia adalah pemimpin yang sudah selesai dengan hidupnya. Dia sudah tidak ada keinginan untuk memperkaya dirinya, untuk mencari kehormatan atas dirinya, tidak. Dia sudah merasa cukup diberkati oleh Tuhan, sehingga dia mau mengembalikan kasih sayang Tuhan itu kepada bangsanya, bangsa pilihan Allah. Itulah kenapa Nehemia pemimpin yang menyejahterakan rakyatnya. Jadi kepemimpinan Nehemia bisa kita rangkumkan menjadi 3. Yang pertama, pemimpin yang takut akan Allah. Yang kedua, pemimpin yang rela berkorban. Dan yang ketiga, pemimpin yang menyejahterakan rakyatnya. Itulah karakter sifat kepemimpinan dari Nehemia, ya, yang perlu kita teladani pada masa kini, dan saya rasa itu masih relevan, ya, masih relevan sepanjang masa. Ya. Kesimpulannya, Nehemia adalah pejabat yang baik dan tidak mementingkan diri sendiri. Fokus kepemimpinannya adalah bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Nehemia memberikan teladan kerelaan untuk berkorban yang patut ditiru semua pemimpin. Ketika ada begitu banyak pemimpin yang lalim dan mengambil keuntungan dengan menggunakan kekuasaan yang dimiliki, Nehemia tidak berbuat demikian. Ia berbeda karena ia takut akan Allah dan taat pada perintahnya. Dengan demikian, Nehemia menjadi saluran berkat bagi bangsanya dan membawa kemuliaan bagi Allah. Sebagai doa kita saat ini memerlukan pemimpin seperti Nehemia. Pemimpin yang berkarakter, pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin yang rela berkorban, dan pemimpin yang menyejahterakan rakyatnya. Marilah kita berdoa agar Allah mengirimkan atau mengubahkan pemimpin-pemimpin yang baik bagi gereja kita, GGBI, dan bagi bangsa ini. Marilah kita berdoa agar kita juga dapat menjadi pemimpin yang baik seperti Nehemia. Demikianlah pelajaran kita hari ini dari pelajaran 11 tentang pengorbanan dalam kepemimpinan yang diteladani oleh Nehemia. Biarlah itu boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tutup pelajaran ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertarung kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh indah pada hari ini. Kami sudah belajar dari Nehemia, karakter-karakter yang sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah itu menjadi teladan bagi kami, dan kami semua boleh meniru, mengikuti apa yang sudah Nehemia lakukan.
Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja kami. Berilah mereka sifat seperti Nehemia. Juga Tuhan berkati pemimpin dari GKPI kami, juga biarlah mereka juga mempunyai karakter yang sama seperti Nehemia, sehingga boleh memajukan pekerjaan Tuhan di Indonesia. Juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, berkatilah dengan pemimpin-pemimpin yang punya karakter seperti Nehemia, takut kepada Tuhan, rela berkorban dan menyejahterakan rakyatnya. Kami percaya bahwa Tuhan selalu mendengar setiap seruan doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Demikianlah saudara-saudara, akhir dari pelajaran 11 ini. Biarlah pelajaran ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih dan selamat hari Minggu.